Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengisian PMM pasca observasi kelas. Adapun target perilaku yang saya isikan pada pengisian kemarin adalah melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas dan melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian pada dokumen tindak lanjut ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi, di mana jawaban tersebut tidak ada yang mutlak. Semuanya kita isikan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat kita observasi di kelas. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Jadi, tantangan yang saya hadapi pada saat observasi, itu yang pertama adalah pada saat pembagian kelompok masih ada siswa yang protes ingin berkelompok dengan teman akrab. Nah, di mana pada saat pembagian kelompok tersebut, saya menggunakan teori Slavin, di mana pembagian kelompok berdasarkan dari nilai yang dicapai oleh siswa. Selain itu, pada saat pembelajaran masih ada siswa yang ribut dan tidak fokus memperhatikan. Dan ketika diingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh siswa, maka secara langsung siswa merespon dan mulai mengikuti pembelajaran. Tetapi masih ada sebagian kecil yang tidak memperhatikan. Nah, setelah saya telusuri ternyata siswa yang tidak memperhatikan tersebut itu rupanya menginginkan perhatian khusus dari kita. Jadi selama pembelajaran harus kita perhatikan secara khusus, misalnya dengan cara dipanggil atau diingatkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Jadi tujuannya yang jelas itu adalah untuk agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai, kemudian siswa belajar dengan menyenangkan, dan suasana di kelas terasa nyaman. Pertanyaan yang ketiga, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, ini upaya yang saya lakukan nanti dengan cara memetakan kebutuhan belajar siswa, yaitu gaya belajar yang mereka inginkan, beserta pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa. Jadi, untuk gaya belajar nanti bisa dipetakan sesuai dengan keinginan siswa. Mungkin ada yang visual, kemudian audiovisual, kemudian dan kinestetik. Pertanyaan berikutnya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Jadi, aksi tindak lanjut nanti akan saya lakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Berikutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini kita ada pilihan sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi, di sini saya memilih karena memerlukan mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal. Jadi, memang saya membutuhkan itu untuk sebagai dukungan dalam melakukan tindak lanjut saya. Berikutnya, di sini ada opsional pilihan belajar dari PMM. Yang pertama, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Jadi, kita ada 3 pilihan. Kita boleh memilih 1, 2, atau semuanya. Jadi, di sini saya hanya memilih 1, yaitu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian modul yang ingin kita pelajari ada pilihannya juga. Jadi saya memilih persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM tersebut? Jadi waktu nanti yang saya akan melakukan
pelatihan mandiri itu pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Jadi, seperti yang tadi, saya tetap membutuhkan dukungan berupa memperoleh mentoring dari kepala sekolah, kawan-kawan guru penggerak, kawan-kawan guru yang lain, dan pemateri eksternal. Ini kalau kita sudah demikian isian yang harus kita lakukan, kalau kita sudah pasti dengan apa yang kita isikan, maka kita klik kumpulkan. Tapi kalau kita masih ada ragu, ada yang mau kita perbaiki, maka kita klik untuk simpan draft. Kemudian simpan dan keluar. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk mengisi PMM pasca observasi di kelas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.